Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di dalam kuil ruang dan waktu, Xuanyuan Haokong berkata, "Rower, kamu harus berhati-hati," ucap Haokong. Xuanyuan Rou berkata, "Jangan khawatir paman. Aku bisa membunuh sebanyak mungkin kekuatan besar dari peringkat ke-12 alam Kaisar Agung biasa. Saya awalnya ingin menjarah rumah rahasia 8 surga dan kemudian pergi, dan saya tidak ingin memiliki hubungan yang buruk dengan alam abadi 8 surga. Sekarang Kaisar Abadi 8 surga menipu orang terlalu banyak, maka saya tidak akan sopan," ucap Xuanyuan Rou. Pada saat ini, kebijian meraung pada Xuanyuan Rou, "Jika itu bukan dewa jangan ceroboh, kalau tidak." "Diam," Keyin menegur. "Jika kamu tidak bisa mengalahkan dia, kamu tidak bisa mengalahkannya. Tidakkah kamu pikir kamu tidak cukup malu?" ucap Keyin. "Bawahanku tahu aku salah," ucap-ucap kebijian. "Tuan kota Kaisar Abadi, turun dan tangkap dia hidup-hidup," ucap Keyin. Pada saat ini, mata keruh Yin Tai mengamuk karena marah. Keyin berkata ringan, "Bunuh tubuhnya dan tinggalkan jiwa Kaisar Agung untuk saat ini. Setelah persidangan, biarkan dia terbang menjadi abu dan musnahkan," ucap Kei. "Bawahan patuh," ucap Yin Tai. Yin Tai memegang pedang di tangan kanan, dan menyerang Xuanyuan Rou. Menghadapi Yin Tai yang menyerang, jejak penghinaan melintas di mata indah Xuanyuan Rou. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya putih melakukan perjalanan melalui lautan awan di atas laut biru dengan kecepatan tinggi, dan akhirnya berhenti di lautan awan di 5 miliar abadi di timur kota abadi 8 surga, berubah menjadi Tan Yun dalam jubah putih. Tan Yun mengintai di lautan awan, diam-diam melepaskan kesadarannya yang abadi, dan dengan cepat meluas ke langit barat, menutupi aula ruang waktu di luar kota abadi 8 surga. Ketika Tan Yun menemukan melalui kesadarannya yang abadi, bahwa aula ruang waktu yang besar sedang bersenandung, dia tahu bahwa seseorang sedang bertarung di dalam. "Oke. Ini akan menjadi pertarungan, lebih baik bertarung sampai mati, lalu aku akan berada di atas panggung," ucap Tan Yun diam-diam bersenang-senang, dan menemukan melalui indera abadinya bahwa seorang lelaki tua dari peringkat ke-12 dari alam Kaisar Agung menjerit dan dadanya runtuh, meludahkan darah dan terbang keluar dari aula ruang waktu. Ah, dalam jeritan yang mengerikan, lelaki tua itu berjuang di tanah untuk bangun. Namun, dada dan tulang rusuknya patah, dan sangat sulit baginya untuk bangun. Betul sekali. Orang tua itu adalah pemilik kota abadi 8 surga, Yin Tai. Ketika Yin Tai berdiri dengan gemetar, bayangan hijau melesat keluar dari aula ruang waktu dan menendang wajah Yin Tai. "Tuan Kaisar Abadi, selamatkan aku," ucap Yin Tai. Lengan kanannya menyilangkan kepalanya untuk memblokir. Retak, dalam suara retakan tulang yang jelas, lengan kanan Yin Tai retak parah dan cacat. Tubuh Yin Tai bersandar, seperti layang-layang dengan tali putus, dan jatuh ribuan kaki jauhnya. Pada saat ini, Tan Yun mengintip wanita berbaju hijau dengan punggung menghadap ke arahnya melalui indera abadinya, dan diam-diam berkata, "Wanita ini hanya alam Kaisar Agung tingkat ketiga, tetapi dia dapat dengan mudah menindas tingkat ke-12 dari alam Kaisar Agung," ucap Tan Yun. Tiba-tiba, mata Tan Yun melebar, dan dia merasa semakin akrab dengan punggung wanita berbaju hijau itu. Ekspresi Tan Yun bersemangat, dan ada kerinduan yang tak terkendali di matanya yang berbintang, dan dia berkata pada dirinya sendiri, "Apakah itu dia?" ucap Tan Yun. Segera setelah itu, Tan Yun menemukan bahwa wanita dalam gaun hijau telah berubah menjadi bayangan, menghadap ke orang tua yang jatuh ribuan kaki jauhnya. Pada saat ini, Tan Yun melihat bahwa wanita lain dari peringkat ke-12 dari alam Kaisar Agung terbang keluar dari aula ruang waktu dengan kecepatan tinggi. Wanita itu berkata dengan tegas, "Xuanyuan Rou, Kaisar Abadi ini ingin membunuhmu," ucap Keyin. "Ini benar-benar Rower," ucap Tan Yun khawatir ketika dia menemukan bahwa dua pria tua dari peringkat ke-12 dari alam Kaisar Agung terbang keluar dari aula ruang dan waktu dan menyerang ruang Xuanyuan Rou. Tan Yun bahkan tidak memikirkannya, itu berubah menjadi sinar putih dan menembak ke arah Xuanyuan Rou dalam jarak 5 miliar abadi. Pada saat yang sama, Xuanyuan Rou yang menyerang Yin Tai, memiliki ekspresi ngeri di wajahnya yang menakjubkan, karena dia menemukan bahwa Keyin yang menyerang di belakangnya, lebih cepat dari dirinya sendiri. "Bunuh," bentak Keyin, tangan kanannya melayang di udara, dan pedang Kaisar Langit muncul dari tangan batu giok itu.
Saya tidak tahu latihan apa yang dilakukan Keyin, tetapi dalam sekejap, ratusan sosoknya tiba-tiba muncul di salju. Pada saat ini, sepertinya ratusan Keyin menyerang Xuan Yuanru dengan pedang. Xuan Yuanru segera menyerah mengejar Yin Tai, kecantikannya sering muncul dari kehampaan, mencoba menghindari ratusan Keyin yang datang untuk membunuhnya. Wosh wosh. Xuan Yuanru nyaris lolos dari lebih dari 90 sinar pedang, dan tiba-tiba, sosok Keyin di seluruh langit menghilang dari langit bersalju. Detik berikutnya, Keyin yang memegang pedang Kaisar Langit, muncul di kehampaan di belakang Xuan Yuanru, dan menusuk punggung Xuan Yuanru dengan pedang. Uci. Xuan Yuanru yang tertangkap basah, bergerak ke samping untuk menghindar. Meskipun dia menghindari pedang yang mematikan, lengan kanannya tertusuk. Bang! Keyin mengambil kesempatan untuk menamparkan punggung Xuan Yuanru dengan telapak tangannya. Wosh! Xuan Yuanru berputar-putar di udara, lalu melangkah ke langit dan berdiri di atas salju di atas Space Time Hall, berdiri di udara bersama Keyin yang jaraknya puluhan ribu meter. Pada saat ini, wajah Xuan Yuanru sangat pucat, lebih pucat dari kepingan salju di salju. Dia memandang Keyin, dan ada ketakutan yang mendalam di matanya yang indah. Pada saat ini, Xuan Yuanru sangat terkejut dengan kekuatan Keyin, dia berpikir bahwa kekuatannya telah berdiri di puncak dunia abadi manapun, dan dia dapat membunuh semua makhluk abadi kecuali pria yang paling dia benci. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Kaisar Abadi Delapan Surga begitu kuat dan begitu cepat. Tepat ketika Xuan Yuanru dikejutkan oleh kekuatan Keyin, dia tidak tahu bahwa Keyin bahkan lebih terkejut oleh Xuan Yuanru. Itu benar, itu horor. Adapun nama Keyin, dia seperti guntur di hati semua makhluk abadi di alam abadi nomor 1 hari Hongmeng hingga alam abadi ke-8. Alasan mengapa dia begitu menusuk bukan karena dia adalah Kaisar Abadi 8 Surga dari Hongmeng, tetapi karena 100 tahun yang lalu, 8 Kaisar Abadi dari alam abadi 1 Surgawi sampai ke alam abadi 8 Surga dari alam abadi Hongmeng telah belajar dari satu sama lain bersama-sama. Selama diskusi, 8 Kaisar Abadi Agung tidak mengundang Fang Rulong, karena di dalam hati mereka, mereka masih memandang rendah Fang Rulong, bagaimanapun juga, dia adalah seekor anjing. Namun, dalam perdebatan, Keyin mendominasi Kaisar Abadi dari 7 alam Kaisar Agung dari peringkat ke-12 dan tak terkalahkan. Oleh karena itu, Keyin dikenal sebagai orang nomor 1 di 9 alam abadi Hongmeng hari ini. Namanya bergema di seluruh 8 alam abadi kecuali alam abadi 9 surga. Pada saat ini, Keyin tidak pernah membayangkan bahwa gadis rok hijau di peringkat ketiga alam Kaisar Agung di depannya tidak terbunuh oleh dirinya sendiri. Tentu saja, yang ditakuti Keyin bukanlah kekuatan Xuan Yuanru, tetapi yang membuatnya takut adalah kemampuan Xuan Yuanru untuk melompati tantangan. Orang ini tidak bisa tinggal, kalau tidak, itu akan menjadi masalah besar, ucap Keyin. Setelah Keyin mengambil keputusan, melihat dua lelaki tua yang terbang dan kebijian yang kehilangan lengan, dia berkata tanpa ragu, kamu bukan lawannya, dia diserahkan kepada Kaisar Abadi ini. Kamu pergi jaga Tuan Kota Yin, ucap Keyin. Bawahan patuh, kebijian dan kedua lelaki tua itu terbang ke salju dan membantu Yin Tai berdiri. Mereka berempat menahan napas, menatap Xuan Yuanru, mata mereka yang keruh menunjukkan tatapan garang. Pada saat yang sama, di hati mereka berempat, tidak peduli apa asal Xuan Yuanru, di depan Kaisar Abadi hari ini, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Memegang pedang Kaisar Surgawi, Keyin menunjuk Xuan Yuanru di salju. Kaisar Abadi ini dapat melihat bahwa kamu tidak menyembunyikan kekuatanmu. Siapa kamu, dan mengapa kamu begitu mampu melompati, ucap Keyin. Xuan Yuanru menutup telinga, mengangkat tangan batu gioknya, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan segera menatap Keyin, berkata dengan dingin, aku tahu, ucap Xuan Yuanru. Sombong, ucap Keyin. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Keyin, dan dia berkata-kata demi kata, kecepatanmu sedikit lebih rendah dari Kaisar Abadi ini. Kaisar Abadi ini dapat membunuhmu hari ini hanya dengan kecepatan, ucap Keyin. Saya akui bahwa saya tidak secepat Anda, tetapi tidak mudah bagi Anda untuk membunuh saya, ucap Xuan Yuanru berbicara seolah menghadapi musuh besar. Pada saat yang sama, Xuan Yuanru sangat marah pada saat itu, aku benar-benar tidak beruntung, siapa yang datang dari alam abadi 9 surga ke alam abadi 8 surga, dan menikam kekacauan yang begitu besar, sekarang, membuatku dalam masalah. Jika saya berhasil melarikan diri hari ini, saya pasti akan menemukan orang ini, ucap Xuan Yuanru.
Memikirkan hal ini, Suan Yuanru mengerutkan kening dan berpikir, mungkinkah itu dia, ucap Suan Yuanru. Ketika Suan Yuanru bingung, bibir Keyin bergerak diam-diam, dan aura di tubuhnya tiba-tiba naik dengan mantap. Tiba-tiba, langit dalam radius jutaan abadi tidak bisa menahan napas dan runtuh satu demi satu. Merasakan aura menakutkan, ekspresi Suan Yuanru sangat serius. Armor es Tianxuan, ucap Suan Yuanru. Saat Suan Yuanru memikirkannya, udara sedingin es melonjak keluar dari tubuhnya yang halus, dan mengembun menjadi satu set baju besi berwarna darah di tubuhnya. Bas! Selama getaran keras dari kekosongan, tangan kanan Suan Yuan yang lemah dan tanpa tulang berbalik, dan pedang es berwarna darah muncul dari tangan kanannya. Dia tahu bahwa karena dia tidak bisa melarikan diri, hanya ada pertempuran tanpa akhir. Keyin menatap baju besi berwarna darah di tubuh Suan Yuanru, dan segera, matanya tertuju pada pedang es berwarna darah di tangan Suan Yuanru, dan matanya yang indah menunjukkan keterkejutan. Suan Yuanru, jika aku tidak salah, kamu seharusnya mengenakan pelindung es Tianxuan dan pedang di tanganmu adalah pedang es Tianxuan. Tidak heran kamu begitu kuat dalam tantangan melompat, jadi kamu adalah siakle spiritual dari alam Dewa Hongmeng, ucap Keyin. Setelah mengatakan ini, Keyin mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dikatakan bahwa mata ras roh tidak biru, mengapa kamu biru? Orang tidak dapat mengetahui bahwa Anda adalah sisa dari ras spiritual, ucap Keyin. Mendengar ini, mata Suan Yuanru meledak dengan niat membunuh yang mengerikan. Ya, saya dari ras spiritual. Juga, apa yang terjadi? Aku sisa-sisa ras roh, ucap Suan Yuanru. Setelah mendengar ini, Keyin tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan suara alam penuh dengan ejekan, jadi kamu belum tahu. Kamu akan mati selanjutnya, Kaisar Abadi ini tidak keberatan membuang sedikit waktu, membiarkan kamu mati dan mengerti. Dulu, setelah jatuhnya Hongmeng Supreme, Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme membagi alam Dewa Hongmeng secara setara. Saat itu, dua Supremes memerintahkan untuk membunuh ras roh Anda, dikatakan bahwa pada saat itu, apakah ras roh disembunyikan di dalam air atau di tanah, mereka ditangkap dan dibunuh. Dibantai, tapi aku tidak menyangka kamu menjadi ikan yang licin, ucap Keyin. Mendengar ini, mata indah Suan Yuanru, penuh dengan air mata, menggelengkan kepalanya dengan keras, dan menatap Keyin di langit bersalju. Kamu berbohong, omong kosong. Kami Kleroh tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme. Bagaimana mungkin kedua Supremes membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, ucap Suan Yuanru. Berbohong, omong kosong. Apakah Kaisar Abadi ini perlu? Aku bahkan tidak memikirkannya. Apa alasan mengapa kepala klan spiritual Anda terbunuh oleh pedang makhluk tertinggi Hongmeng? Karena dia ingin mendominasi alam Dewa Hongmeng, dan Patriark klan spiritual Anda juga ingin memerintah alam Dewa Hongmeng. Meskipun Hongmeng Supreme dibunuh oleh dua makhluk tertinggi, semua orang tahu bahwa klan spiritual Anda sangat ambisius, dan mungkin suatu hari Anda ingin melakukannya dan bersaing untuk alam Dewa Hongmeng. Keduanya makhluk tertinggi secara alami akan memotong rumput dan membasmi dan membantai ras spiritualmu, ucap Keyin. Mendengar ini, air mata Suan Yuanru menetes. Si Yuan Supreme, Chaos Supreme, jika apa yang dia katakan itu benar, aku Suan Yuanru tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Sebelum Suan Yuanru bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dipotong oleh Keyin dengan jijik. Ayo, kamu akan mati di tangan Kaisar Abadi ini. Apakah kamu pikir masih ada kesempatan untuk menjadi dewa suatu hari nanti? Oke, apa yang harus dikatakan Kaisar Abadi? Aku telah memberitahumu, kamu bisa mati dengan tenang sekarang, ucap Keyin. Suara Keyin baru saja jatuh, memegang pedang Kaisar Langit, dia melewati salju dengan momentum yang mengesankan, dan bertarung dengan Suan Yuanru. Untuk sesaat, sinar pedang yang menakutkan menghancurkan langit bersalju dan menghancurkan persegi langit. Pada saat ini, Tan Yun yang terbang melalui lautan awan dengan kecepatan tinggi sangat cemas, mata bintangnya penuh dengan kekhawatiran. Dia khawatir Suan Yuanru bukan lawan Keyin, dan dia berharap dia bisa segera muncul di luar aula ruang dan waktu, tetapi dengan kecepatannya, butuh setengah jam untuk tiba di yang tercepat. 2/4 kemudian, Tan Yun yang sedang terbang, menemukan melalui indranya yang abadi bahwa Suan Yuanru yang mengenakan baju besi es Tianxuan dan memegang pedang es Tianxuan, hampir melakukan segala yang mungkin, tetapi dia masih dipukuli dengan berbahaya. Rower, kamu harus bertahan, ucap Tan Yun sangat khawatir, tapi dia tidak mengirim Suan Yuanru transmisi suara,
dalam kasus Keyin menyadari bahwa dia akan mendukungnya, dan meluncurkan pembantaian kekerasan pada Suan Yuanru. Dalam sekejap mata, setelah beberapa saat, Tan Yun yang di langit ulang-alik, menemukan bahwa Suan Yuanru benar-benar ditekan karena kecepatannya sedikit lebih lambat dari kecepatan Keyin. Setelah beberapa saat, di langit bersalju, Keyin berputar-putar di udara, muncul di belakang Suan Yuanru, dan dengan keras menebas ke arah baju besi merah cerah Suan Yuanru. Sekarang, baju besi es Tianxuan Suan Yuanru ditutupi dengan bekas luka, dan itu akan pecah. Mata indah Suan Yuanru penuh teror, dia ingin menghindari pedang tebasan, tapi dia tidak berdaya. Dia tahu bahwa jika dia tidak memiliki Tianxuan Ice Armor untuk melindungi tubuhnya, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Tusuk, tabrakan, sudah terlambat, tetapi ketika Keyin menebas punggung Suan Yuanru dengan pedangnya, pelindung es Tianxuan terkoyak dan berserakan ke dalam kehampaan. Dan ketika Keyin menghancurkan baju besi Suan Yuanru dengan satu pedang, ujung pedang yang tajam, dengan percikan darah, menebas dari belakang leher Suan Yuanru, menghancurkan roknya, dan tertinggal luka di belakang punggung Suan Yuanru. Samar-samar terlihat bahwa tulang putih terlihat di luka punggung Suan Yuanru. Menghadapi rasa sakit yang parah dari punggungnya, meskipun wajah Suan Yuanru sepucat kertas dari rasa sakit dan dahinya ditutupi dengan butiran keringat, dia masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Puci-puci. Dengan Keyin memegang 8 pedang Kaisar Langit, Li Ying tidak menentu dari langit, dan mengayunkan ratusan pedang ke arah Suan Yuanru satu demi satu. Suan Yuanru sedang terburu-buru untuk menghindar, dan lengan dan kakinya ditebas dengan puluhan pedang di sekujur tubuhnya. Jika dia tidak menghindar tepat waktu, dia pasti sudah dipenggal kepalanya sejak lama. Suan Yuanru yang dipenuhi memar, sangat tragis sehingga tak tertahankan untuk melihat langsung ke arahnya. Dia tampaknya telah menghabiskan semua kekuatannya, dan ketika dia baru saja melarikan diri ke dalam kehampaan 100.000 kaki jauhnya, di langit bersalju yang luas, Keyin muncul entah dari mana dari 10.000 kaki di depan Suan Yuanru. Kamu tidak bisa melarikan diri, matilah, ucap Keyin memegang pedang Kaisar Surgawi, mengubahnya menjadi seberkas cahaya, dan menyerang Suan Yuanru. Tan Yun yang akan tiba, khawatir tentang keselamatan Suan Yuanru. Tetapi dalam proses menonton pertempuran melalui indera abadi, dia menemukan bahwa Suan Yuanru belum memainkan kartu terakhirnya, yaitu mata ilahi klan spiritual. Tan Yun percaya bahwa Suan Yuanru akan case berikutnya. Dari sudut pandang Tan Yun, dengan kekuatan tingkat ketiga Suan Yuanru saat ini di alam Kaisar Agung, dan menggunakan mata ilahi klan roh, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Oleh karena itu, dalam pandangan Tan Yun, Suan Yuanru memiliki 90% harapan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Tan Yun dan membuatnya menyadari kekuatan Keyin. Jika kamu ingin membunuhku, aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya, ucap Suan Yuanru. Suan Yuanru berdiri di ambang kehancuran, terengah-engah. Mata Dewa Ras Roh, mata Tianxuan berubah menjadi ribuan anak panah, dan itu bisa hancurkan yang abadi, ucap Suan Yuanru. Tiba-tiba, sepasang mata seperti safir menjadi sedalam kolam kuno, dan yang dalam sepertinya bisa melahap segalanya. Segera setelah itu, aura menakutkan dan ganas menyembur keluar dari pupilnya dan menyelimuti Keyin yang menyerang. Keyin mengerutkan kening, dan ketika hatinya waspada, tiba-tiba, cabang panah es Tianxuan dengan cahaya merah di biru melesat keluar dari mata Suan Yuanru dan datang ke arahnya. Bunuh, ucap Suan Yuanru menjerit lemah. Segera, panah mata Tianxuan yang terbang keluar memancarkan napas paling dingin, berubah menjadi semburan dari langit bersalju, menembus kehampaan, dan melahap Keyin. Merasakan aura yang memancar dari masing-masing anak panah mata Tianxuan, ekspresi Keyin serius, tetapi matanya yang indah penuh dengan semangat juang, sepertinya kekuatannya bagus, tetapi jika Anda ingin membunuh Kaisar Abadi ini, itu masih jauh lebih buruk. Seni pedang jelas, kekacauan tidak terlihat, terlalu jelas dan tidak bertuhan, dan niat membunuh itu nyata. Bunuh, ucap Keyin. Bibir merah Keyin terbuka sedikit, dan segera, sosok anggunnya bergerak dalam lintasan misterius dari langit bersalju, dan pergelangan tangannya berputar, bergerak satu demi satu, pedang kacau yang menyala hingga ribuan kaki tiba-tiba dilepaskan dan ditebas ke arah semburan panah mata Tianxuan. Suan Yuanru memandangi cahaya pedang yang kacau, dan matanya yang indah menunjukkan keputusasaan yang dalam. Kaisar Abadi Delapan Surga, siapa yang mulia surgawi kekacauan bagimu, ucap Suan Yuanru. Suan Yuanru, kamu memiliki penglihatan, kamu benar-benar dapat mengenali asal-usul latihanku,
Keyin berkata dengan arogan, Kaisar Abadi ini adalah murid ke-9 dari Yang Mulia Surgawi Kekacauan. Yang tertinggi kekacauan adalah Guru Kaisar Abadi. Suan Yuanru, adalah kehormatan bagimu untuk mati di tangan Kaisar Abadi ini, ucap Keyin. Begitu suara Keyin jatuh, lusinan sinar pedang yang kacau menghantam aliran yang dibentuk oleh panah mata Tianxuan. Bang bang bang. Dengan suara keras yang memekakkan telinga, panah mata Tianxuan dihancurkan oleh cahaya pedang yang kacau. Setelah semua panah Xuantong hancur hari itu, masih ada 3 balok pedang kacau yang tersisa yang datang satu demi satu ke arah Suan Yuanru yang terluka parah. Bang! Bang! Suan Yuanru memegang pedang untuk memblokir, dan suara keras mengamuk di Suekong. Setelah pedang es Tianxuan di tangannya hancur, cahaya pedang kacau pertama menelan Suan Yuanru. Aku tidak didamaikan, aku tidak didamaikan, Suan Yuanru membuat suara yang menyakitkan. Aku tidak membunuh Tan Yun untuk membalas dendam, aku tidak mau mati, ucap Suan Yuanru. Pada saat ini, gambar Tan Yun muncul di benak Suan Yuanru, memikirkan pria yang membuatku cinta dan benci ini, dia menangis putus asa. Apakah itu seni pedang Chaos Taking, lebih kuat dari Tianxuan Tongjian? Tidak, tidak terlalu. Jika Suan Yuanru juga berada di peringkat ke-12 dari alam Kaisar Agung, Suan Yuanru dapat menghancurkan cahaya pedang kekacauan dengan melemparkan panah mata Tianxuan lagi. Sangat disayangkan bahwa Suan Yuanru hanya peringkat ketiga dari alam Kaisar Agung, jauh lebih lemah dari Keyin. Saat Suan Yuanru memikirkannya, kuil ruang waktu biji sesawi terbang keluar dari telinganya, dan dia berteriak, Paman, Linger, Chang Feng, lari. Maafkan aku, akulah yang telah merepotkanmu, ucap Suan Yuanru. Di dalam kuil waktu dan ruang biji Master, Suan Yuan Haokong, Suan Yuan Linger, dan Suan Yuan Chang Feng sudah lama berhenti menangis. Chu Xiasa yang berada di sampingnya, meneteskan air mata. Kakak, Fek Suan Yuan Linger kesakitan terus-menerus. Suan Yuan Haokong menangis, saat mengemudikan kuil ruang waktu biji sesawi, terbang menuju Laut Timur. Tidak perlu perintah Keyin, saat ini, kedua lelaki tua itu, kecuali Yintai dan kebijian yang terluka, melaju melintasi salju dengan kecepatan tinggi, mengejar kuil ruang waktu biji Master. Ah, Suan Yuanru di salju memandangi yang tertelan cahaya pedang kacau pertama membuat suara kengganan, kemarahan dan kesedihan. Tan Yun, aku benci kamu, ucap Suan Yuanru berteriak. Bang! Pedang kacau pertama bersinar belum tertelan Suan Yuanru, nafas yang terpancar, telah menjatuhkan Suan Yuanru yang terluka parah, dan mati. Segera, cahaya pedang kacau pertama menelan Suan Yuanru berubah menjadi awan darah dan tidak ada tulang yang tersisa, dan jiwa dihancurkan. Setelah itu, 2 cahaya pedang kacau yang tersisa juga menghilang. Ketika mata Keyin menghina, raungan yang dipenuhi dengan kemarahan tak berujung bergema di langit, Kaisar Abadi 8 Surga, tolong ingat, aku akan segera membunuhmu, ucap suara itu. Di hadapannya, dia melihat raksasa dengan ketinggian 4.000 meter tiba-tiba muncul di langit bersalju di mana Suan Yuanru meninggal. Itu suara bos, pada saat ini, Chu Xiaosa ingin menangis kegirangan, ya, itu suara bos, itu bos, ucap Chu Xiaosa. Chu Xiaosa, Suan Yuan Haokong dan yang lainnya melepaskan kesadaran abadi mereka dan menemukan bahwa Tan Yun yang tingginya 4.000 kaki, muncul di langit bersalju tempat Suan Yuanru meninggal. Pada saat ini, air mata besar terus menetes dari pupil raksasa Tan Yun, dan hatinya meraung, mundurkan waktu, balikkan untukku, ucap Tan Yun. Saat berikutnya, waktu di ruang 10.000 kaki mulai terbalik, dan mayat Suan Yuanru yang tersebar, disusun kembali seperti gambar terbalik, kembali seperti sebelum dia terluka parah dan koma. Pada saat ini, Keyin yang berada ribuan kaki jauhnya, menemukan dengan ekspresi ngeri bahwa 3 cahaya pedang kacau yang telah menghilang dengan sendirinya muncul lagi. Ini, mungkinkah, waktu terbalik dalam teleportasi, ucap Keyin. Hati Keyin memicu gelombang besar. Anda harus tahu bahwa bahkan tuannya Chaos Supreme tidak dapat menggunakan kekuatan magis untuk membalikkan waktu. Rower, jangan takut, aku akan melindungimu, ucap Tan Yun mengulurkan lengan kirinya, membuka tangan raksasanya, dan memegang Suan Yuanru di telapak tangannya. Cahaya pedang kacau pertama tiba-tiba mengenai bahu Tan Yun. Darah agung menodai salju, dan seluruh lengan kanan Tan Yun terputus. Langkah ilahi Hong Meng, ucap Tan Yun. Tan Yun menggertakkan giginya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melepaskan tembakan berbahaya dan nyaris lolos dari 2 cahaya pedang kacau yang mengikuti,
dan kemudian ingin melarikan diri. Tan Yun tahu betul bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia sama sekali bukan tandingan Keyin. Pada saat yang sama, hati Tan Yun penuh dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Kemarahan ini bukan hanya karena Xuan Yuanru dibunuh oleh Keyin sekali. Di antara mereka, ada kebencian terhadap Keyin, dan guru Keyin. Karena murid Lingxia Tianzun yang mengkhianatinya di masa lalu menikah dengan Chaos Tianzun, yang merupakan guru Keyin. Pada saat ini, melihat Tan Yun hendak melarikan diri, bagaimana mungkin Keyin setuju? Hari ini, kamu harus meninggalkan hidupmu, ucap Keyin. Ketika suara acuh tak acuh Keyin terdengar, dia mengejar Tan Yun, dan kecepatannya tidak lebih lambat dari kecepatan Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng. Begitu Tan Yun tertangkap, konsekuensinya akan lebih beruntung dan kurang beruntung. Persetan denganmu, Tan Yun berkata dengan tegas. Keyin, ingat itu untukku, aku tidak akan lama, aku akan kembali. Oh, omong-omong, aku lupa memberitahumu, Istana Rahasia Delapan Surga, saya telah menjarahnya, saudara perempuan Anda yang disumpah, Lu Bingyan, telah dibantai oleh saya. Dan wanita berpakaian hitam bernama Xiao Qian juga dibunuh oleh saya, ucap Tan Yun. Keyin tertegun sejenak, lalu berkata, jika Anda mau menggunakan kebohongan semacam ini untuk mengganggu pikiranku dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri, kamu sangat salah, ucap Keyin. Tidak masalah jika kamu tidak percaya, aku bisa membuatmu percaya, ucap Tan Yun. Saat Tan Yun berbicara, jari di lengan kanan jatuh ke dalam kekosongan di dalam cincin peri, sebuah token terbang keluar. Token ini adalah token psikis Xiao Qian selama hidupnya. Melihat tanda psikis, tubuh Keyin gemetar karena marah, dan suara kesedihan menembus salju. Tan Yun, kamu berani membunuh saudara perempuanku. Kaisar abadi ini bersumpah bahwa kamu harus mati, ucap Keyin. Paru-paru Keyin penuh kemarahan. Anda harus tahu bahwa Lu Bingyan tumbuh bersamanya. Dengan penuh amarah, Keyin terus mengejar Tan Yun. Selama penerbangan Tan Yun, cincin abadinya tertelan ke telinganya dalam satu pikiran, dan segera, ke Xuan Yuan Haokong, yang melarikan diri untuk hidupnya di kuil ruang waktu biji sesawi di langit, dia berkata, terbang ke arahku, kendalikan kuil untuk memasuki telingaku, ucap Tan Yun. Xuan Yuan Haokong mendengar kata-kata itu, dan mendorong kuil untuk melewati dua lelaki tua yang mengejarnya. Pada saat ini, dua lelaki tua dari tingkat ke-12 dari alam Kaisar Agung juga datang ke arah Tan Yun dengan agresif. Kalian berdua, blokir untuk Kaisar Abadi ini sejenak, dan Kaisar Abadi ini akan segera datang, ucap Keyin. Suara Keyin yang tak terbantahkan terdengar dari benak kedua lelaki tua itu. Jangan khawatir, Tuan Kaisar Abadi, bawahan pasti akan menghentikannya. Di antara transmisi suara dua lelaki tua itu, salah satu dari mereka melonjak keluar dari kekuatan Kaisar Agung emas, kayu, dan air bergegas menuju Tan Yun. Jin Yuan Dao Jue, Surga Gua Tombak Emas. Uden Fin Jue, Fin Trapet Immortals. Water Profound Jue, Frozen Heaven. Ketika suara lelaki tua itu terdengar, tiba-tiba, sebuah tembakan di langit, tombak emas dengan tiang 10.000 kaki menembus kekosongan dan menembak ke arah Tan Yun, yang bergegas ke arahnya. Pada saat yang sama, aliran tanaman merambat hijau seperti naga berenang keluar dari langit bersalju dengan kecepatan tinggi, melilit menuju Tan Yun. Di langit bersalju, gelombang jutaan kaki beriak, menelan ke arah Tan Yun. Setelah Keyin mengejarnya, Tan Yun tidak berani mengorbankan pedang pembunuh Hongmeng, juga tidak berani mengorbankan Jin Ni, Musin dan 11 pedang Hongmeng lainnya, jika tidak, Keyin pasti akan menebak identitasnya. Bahkan jika dia tidak bisa menebak, dia akan tahu bahwa dia terkait dengan Hongmeng Supreme. Oleh karena itu, Tan Yun menggunakan tinjunya dan melakukan langkah ilahi Hongmeng untuk membentuk busur besar dari kehampaan, melewati tombak raksasa emas. Tetapi ketika dia melewati tombak raksasa, Keyin yang mengejarnya, mendekat lagi. Pada saat ini, tanaman merambat hijau sepanjang 1000 kaki melilit Tan Yun seperti kilat. Pecahkan untukku, ucap Tan Yun. Kuek-kuek. Dengan teriakan keras Tan Yun, tubuh seperti gunung itu tiba-tiba bergetar, dan semua tanaman merambat hancur. Pada saat ini, kekuatan Kaisar Air dengan radius 1 juta kaki melahap Tan Yun dan berubah menjadi gletser besar yang tergantung di atas padang rumput. Setelah melihat bahwa Tan Yun terperangkap di gletser, lelaki tua itu memegang pedang panjang dan menembus ke dalam gletser dengan kecepatan tinggi, melewati gletser dengan kecepatan tinggi, dan membunuh Tan Yun.
Seni gila guntur perak, ucap seorang lelaki tua lainnya tergantung di langit di atas Gletser, dan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, tepat di atas kepalanya, petir perak dengan panjang 10.000 meter berputar-putar seperti naga perak, siap menyerang Tan Yun kapan saja. Pergi ke neraka, pada saat ini, senyum buas di wajah lelaki tua yang berjalan melalui Gletser membeku dengan cepat, dan kemudian dia mengeluarkan teriakan yang menusuk hati. Oh, tidak, Bang, tabrakan. Tapi Tan Yun yang terkejut, Gletser dengan radius 1.000.000 kaki terkoyak, dan tubuh seperti gunung Tan Yun menghancurkan lelaki tua itu menjadi sebuah kekuatan. Orang tua itu berubah menjadi awan darah, tanpa tulang yang tersisa, dan jiwa itu terbang dan mati. Bunuh. Pada saat ini, lelaki tua lain di salju, ketika suara usia tua terdengar, petir perak di atas kepalanya, seperti naga perak, menabrak punggung Tan Yun satu demi satu. Bang bang bang. Dalam sekejap, kulit di punggung Tan Yun pecah berkeping-keping, memperlihatkan potongan tulang putih, dan punggung berdaging hangus oleh asap hangus. Wow, dengan suara nyaring, mulut Tan Yun menyemburkan darah, pupil raksasanya dipenuhi dengan cahaya haus darah, dan dia mengucapkan setiap kata, "Aku ingin kamu mati," ucap Tan Yun. Tan Yun menabrak kehampaan, dan kekosongan itu tiba-tiba runtuh, sebuah gunung seperti tubuh, menjulang ke langit, membalik ke belakang, dan muncul di atas kepala lelaki tua itu, dengan kaki raksasanya menendang lelaki tua itu dengan keras. Tuan Kaisar Abadi, tolong! Bang! Teriakan orang tua itu tiba-tiba terputus. Dia diremukkan sampai mati oleh kaki Tan Yun. Meskipun Tan Yun membunuh keduanya dalam waktu yang sangat singkat, itu juga menciptakan kesempatan bagi Ke Yin untuk mengejar Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.